Selamat berjumpa Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Senang kita berjumpa kembali. Semoga saya boleh menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat dan sehat, sukacita. Nah, kita memasuki minggu ke-26 tahun B. Dan bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk membangun persaudaraan iman. Bila kita renungkan dengan hati yang terbuka, dengan mendalam membacanya, ini adalah kesempatan yang baik untuk membangun semangat ekumenisme. Bukankah kita memiliki satu kitab suci? Bukankah kita memiliki satu guru kita, Yesus Kristus? Dan kita disebut orang Kristiani, pengikut Kristus. Mengapa kita harus terpecah? Nah, Bapak Ibu, bila kita perdalam firman Tuhan dengan semangat kita bersaudara di dalam Kristus, tentu ini akan membuat hati kita penuh sukacita, penuh kegembiraan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Anda untuk berulang kali membaca firman Tuhan. Baca firman ini berulang kali. Tidak cukup satu kali, tidak cukup. Baca sampai firman itu menggerakkan hati kita. Dan untuk itu kita mohon kepada Tuhan, mohon Allah Roh Kudus menerangi hati pikiran kita supaya kita dapat memahaminya. Mari siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, kami bersyukur kepadamu karena firman yang kau berikan kepada kami, yang menuntun hidup kami, yang membimbing kami, supaya kami bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak. Kerap kali kami kesulitan untuk memahaminya. Karena itu curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Urapilah hati, budi, pikiran, mulut kami, supaya kami mampu meneruskan firman-Mu kemana saja Engkau mengutus kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan kaum muda yang saya kasihi, setelah kita membaca firman Tuhan, hari ini mari kita melanjutkan permenungan kita. Temukanlah pesan-pesan Tuhan yang ada di dalamnya. Dalam bacaan Injil, Yohanes menyampaikan kepada Yesus bahwa ia mencegah seseorang yang mengusir roh jahat atas namanya, karena ia bukan kelompok dari murid-murid Yesus. Yesus menegur mereka, jangan kalian cegah, jangan halangi mereka. Yohanes menganggap memakai nama Yesus itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang bersama Yesus, yakni 12 rasul saja. Yang lain tidak boleh. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan halangi mereka, karena tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa yang tidak melawan kita, ia ada di
pihak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lihat kembali dalam bacaan pertama. Ada kemiripan yang akan membantu kita memahami Injil. Yosua meminta kepada Musa untuk mencegah Eldad dan Medad yang mendapat roh kenabian. Musa menjawab, sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, Tuhan yang memberikan rohnya kepada mereka. Jangan halangi, biarkan mereka melakukan pemberian roh kenabian kepada ke-70 tua-tua Israel. Bukankah Tuhan mempunyai hak untuk memberikan roh itu kepada siapa saja? Jangan menutup diri atas kemungkinan Tuhan berkarya juga pada orang yang bukan dari golongannya. Musa membagi tugas-tugas keimamannya kepada ke-70 tua-tua Israel. Tuhan juga memberikan rohnya kepada mereka. Rahmat Tuhan tidak boleh membuat orang cemburu. Rahmat Tuhan harus membuat keterbukaan hati. Karena rahmat Tuhan itu adalah kasih yang universal, kasih untuk semua orang. Dalam Injil, Yesus mengungkapkan kebiasaan keterbukaannya pada setiap orang. Ia berkata kepada Yohanes dan murid-muridnya, jangan halangi mereka. Dia tambahkan lagi, barang siapa yang tidak melawan kita, ada bersama kita. Meski mereka jauh dari Yesus, meski mereka bukan murid-murid Yesus, semua orang yang berbuat kebaikan atas nama Yesus, mereka bersama dan untuk Yesus. Dalam Matius 12:30, Yesus mengatakan, mereka yang tidak bersama aku, dia melawan aku. Mereka yang tidak berkumpul, bersatu bersamaku, akan terpecah-pecah. Yesus tegaskan, yang lemah harus dibela. Yesus berkata, barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku, lebih baik baginya sebuah batu diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke laut. Pasti mati kan? Artinya lebih baik dia mati. Kalau dalam konteks dunia kita sekarang ini, orang-orang yang mencelakakan anak-anak kecil patut mendapat hukuman yang berat. Yesus mengembangkan lebih detail lagi pesannya kepada murid-muridnya. Jika tanganmu menyesatkan engkau, atau matamu, atau kakimu, potong atau cungkil. Karena lebih baik tanpa tangan atau tanpa mata atau tanpa kaki masuk surga daripada seluruh tubuh masuk neraka. Benar, benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ini bahasa simbolik.
bukan kaki atau mata atau tangan yang mendorong manusia untuk berbuat jahat, melainkan intensi jahat yang ada dalam dirinya. Ini yang harus dijauhkan. Intensi jahat membuat orang jatuh ke dalam dosa. Santo Yakobus juga memakai ungkapan yang keras, yang menukik. Dia menegur orang-orang kaya yang memanfaatkan pekerja-pekerjanya, yang memeras tenaga kerja karyawannya, tetapi tidak memberikan imbalan yang setimpal. Kepada mereka Yakobus berkata, kekayaanmu akan menguburkan kalian. Berbuatlah adil bagi mereka, jangan kalian peras mereka. Luar biasa, luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan kisah. Ya, tentu saja ini kisah nyata. Ada pasangan suami yang memulai usahanya, tidak punya modal, tetapi mereka tekun, mereka sepakat, mereka satu hati di dalam mengembangkan usaha kecilnya. Awalnya memang mereka banyak mengalami kesulitan, tetapi di tengah kesulitan mereka selalu menyisihkan apa yang mereka dapatkan dari pekerjaannya itu. Dan sekarang usahanya sangat bagus berkembang. Sekarang dia punya rumah yang bagus. Dan sekarang anak-anaknya sekolah di luar negeri. Dan usahanya berkembang dengan bagus sekali. Ketika ditanya, apa resep usaha kalian jadi begini besar, berkembang? Jawab mereka, Romo, meskipun kami mengalami kesulitan, kami tidak punya modal, hanya sedikit yang kami miliki untuk memulai usaha ini. Kami selalu membiasakan diri juga dengan anak-anak untuk beramal. Dari hasil atau dari gaji yang waktu itu hanya 200.000 rupiah, sepertiganya selalu kami amalkan. Selalu kami amalkan untuk orang-orang miskin. Dan itu kami lakukan sampai sekarang. Meski sekarang kami sudah cukup dan kami memiliki segalanya, kami tetap memiliki hati. Kami tetap beramal untuk orang lain. Kami tidak memandang siapapun yang kami beri bantuan. Bukankah apa yang kami dapatkan ini merupakan anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan yang kami dapatkan, kami amalkan. Itulah berkat yang kami peroleh karena amal yang kami lakukan. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu.
Ini kesaksian, bukan cerita. Ini kesaksian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pesan apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini dan pengalaman beramal yang dilakukan oleh keluarga tadi? Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan roh dan rahmat-Nya kepada setiap orang. Terimalah itu sebagai berkat, dan jangan membuat Anda iri hati, cemburu, bahkan menghalangi kalau orang lain juga mendapatkan hal yang sama seperti yang kita peroleh. Apa yang kita terima dari Tuhan, kita amalkan untuk orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkannya. Jangan takut memberi, karena dengan memberi Tuhan akan memberikan lebih lagi kepada kita. Tuhan hadir di tengah-tengah orang kecil dan sederhana. Tuhan hadir di tengah-tengah perjuangan kita. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, dan pengalaman iman orang lain juga membuat kita bertumbuh dan berkembang. Selamat merenungkan, selamat beramal, dan Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya kepada saudari-saudaraku sekalian. God bless you all. Pater Agus Inyoman Murtike SVD, Domus Arnodus Batu. Terima kasih. Terima kasih. Ku sembah, ku